Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Donnarumma belum deal kontrak baru di AC Milan, ini penyebabnya. Dilaporkan Football Italia, negosiasi Milan dengan agen Donnarumma berjalan sangat lambat. Ada dua hal yang masih mengganjal. Pertama, yaitu durasi kontrak. Raiola ingin Donnarumma hanya diberi kontrak selama 2 tahun. Hal itu tak sejalan dengan keinginan manajemen Milan yang ingin Donnarumma bertahan di San Siro 3 tahun lagi. Kedua, besaran gaji Donnarumma. Dengan statusnya sebagai kapten dan kiper utama, pemuda kelahiran tahun 1999 itu meminta dibayar 10 juta euro per musim. Angka ini jauh di atas yang diajukan Milan dalam laporan sebelumnya yang hanya berkisar 7,5 juta euro. Resmi, David Alaba tinggalkan Bayern Munich di akhir musim. David Alaba memastikan hengkang dari Bayern Munich. Setelah 13 tahun bersama di Rotten, bek Austria itu akan pergi di akhir musim. Rumor Alaba akan hengkang sudah berhembus sejak lama. Kontraknya yang akan habis di akhir musim belum juga diperpanjang. Sampai akhirnya Alaba mengumumkan kepergiannya. Pemain 28 tahun itu mengungkapkan dirinya akan meninggalkan Bayern Munich di akhir musim. Manchester United amankan jasa Mason Greenwood hingga 2025. Manchester United akhirnya memutuskan untuk memperpanjang kontrak salah satu pemain muda menjanjikan milik mereka, yakni Mason Greenwood. Dalam kontrak barunya itu, Greenwood bakal diamankan hingga 2025. Greenwood menjadi salah satu pihak yang merasa sangat senang dengan adanya perpanjangan kontrak itu. Sebab sedari kecil, memang sudah menjadi impiannya bermain di Manchester United, dan kini semua impiannya itu sudah terwujud. Selanjutnya, Greenwood jelas menargetkan hasil yang jauh lebih baik karena tujuannya pun semakin tinggi. Kehadiran Tuchel bawa tren positif untuk Chelsea. Chelsea meraih hasil positif di pekan ke-23 Liga Inggris 2020-2021. Hasil positif Chelsea kali ini diyakini tidak terlepas dari peran pelatih mereka, Thomas Tuchel. Juru taktik asal Jerman itu memang memberikan dampak positif pada performa Chelsea musim ini. Sejak datang menggantikan Frank Lampard pada Januari kemarin, suasana di ruang ganti Chelsea menjadi lebih baik bersama Tuchel. Ex-pelatih Paris Saint-Germain itu rupanya punya metode tersendiri untuk mengembalikan mental para pemain yang sempat terpuruk. Tuchel pun menyadari dominasi para pemain muda membuat emosi skuad The Blues cenderung tidak stabil. Dijuluki The New Neymar, bintang muda Sevilla ini buka pintu gabung Barcelona. Baru-baru ini pencari bakat Barcelona mengungkapkan bahwa klubnya tengah mengejar tanda tangan Bryan Gil yang memiliki klausul rilis senilai 35 juta euro. Bryan Gil pun merespon kabar ketertarikan Barcelona terhadap dirinya ini dengan tangan terbuka, meski mengakui bahwa itu bukan sepenuhnya menjadi keputusannya. Bryan Gil merupakan pemain sayap milik Sevilla yang kini tengah menjalani masa peminjaman di Eibar. Gil memiliki kontrak hingga 2023 bersama Los Nervionenses. Bos Bayern Munich tertawakan kontrak 9,4 triliun rupiah Messi di Barcelona. Bocornya angka kontrak Messi di Barcelona menjadi perbincangan banyak pihak, tak terkecuali Rummenigge. Chairman Bayern Munich itu pun tertawa mendengar nominal gila tersebut. Namun bagi pria 65 tahun itu, Messi justru adalah sosok yang cerdas karena berhasil menguras kas Barcelona. Soal kontrak Messi, saya tertawa mendengarnya. Saya hanya bisa memberinya ucapan selamat karena dia bisa mendapat nilai kontrak setinggi itu, kata Rummenigge dikutip Marca. Porto versus Juventus, Bianconeri tanpa Dybala dan Bonucci. Jelang duel melawan Porto, pelatih Juventus Andrea Pirlo memberikan update terkait kondisi Paulo Dybala dan Leonardo Bonucci.
Ia mengungkapkan keduanya kini sudah pulih dari cederanya. Akan tetapi mereka masih belum bisa dimainkan lawan Porto. Meski demikian, keduanya akan tetap dibawa ke Portugal. Mereka dipanggil, mereka akan berpergian bersama kami. Bonucci dan Dybala tidak tersedia, sedangkan Ramsey bisa dimainkan. Ujarnya seperti dilansir Football Italia. Barcelona versus PSG, Mbappe hat-trick, Les Parisiens cukur Barca 4-1. Bermain di Camp Nou, tuan rumah unggul terlebih dahulu lewat penalti Lionel Messi di menit ke-27. Lionel Messi delivers. Namun PSG mampu membalikan kedudukan dan mengunci kemenangan lewat gol-gol dari Kylian Mbappe di menit ke-32. Nicked on by Verratti and smashed in by Gol kedua Mbappe di menit ke-65. furthest forward here and he's seen it. Cardi, it's in by Mbappe. Moise Kean di menit ke-70. Paredes and Keane Dan hat-trick Mbappe di menit ke-85. and he's fed Mbappe. Headline. Hasil ini mempermudah langkah PSG di leg kedua yang akan digelar di Paris pada 11 Maret mendatang. Sedangkan untuk Barcelona, mereka harus menang dengan selisih 4 gol jika ingin lolos ke 8 besar. Leipzig versus Liverpool, Salah Mane bawa The Reds menang 2-0. Duel RB Leipzig versus Liverpool berlangsung di Puskás Arena, Hongaria. Tuan rumah sempat meredam Liverpool di babak pertama. Si Merah baru bisa mencetak gol selepas jeda. Mereka membuka keunggulan lewat Mohamed Salah di menit ke-53. This is the gift perhaps that Mo Salah's going to snap up here. He's not going to miss that. 5 menit berselang, lini belakang di Rotenbullen kembali membuat kesalahan. Kali ini Sadio Mane mampu memanfaatkannya menjadi gol. Sadio Mane, Salah's up with him, but Mane does the job again. Liverpool menutup laga dengan kemenangan 2-0. Hasil ini membuat Liverpool hanya perlu tak kalah lebih dari 2 gol di leg kedua untuk melaju ke perempat final. Laga leg kedua rencananya bakal digelar di Anfield pada 11 Maret mendatang. Mbappe jadi manusia ketiga yang hat-trick ke gawang Barcelona. PSG membungkam Barcelona dengan skor telak 4-1 dalam pertandingan tersebut. Striker Paris Saint-Germain Kylian Mbappe menorehkan catatan menakjubkan. Dilansir dari Scout Football, Mbappe sah menjadi manusia ketiga yang membuat hat-trick ke gawang Barcelona di Liga Champions setelah membawa timnya menang 4-1. Dua pemain sebelum Mbappe adalah Andriy Shevchenko saat membela Dinamo Kiev dan Faustino Asprilla saat membela Newcastle United. Mainkan Gerard Pique, kesalahan terbesar Ronald Koeman. Ronald Koeman menurunkan tim terbaik Barcelona untuk meladeni PSG di Camp Nou. Sayangnya, keputusan ini justru menyulitkan Barca sendiri, termasuk keputusan memainkan Gerard Pique. Masalahnya, Pique baru saja pulih dari cedera panjang dan dia sudah berbulan-bulan tidak bertanding. Entah apa yang dipikirkan Koeman, dia justru menurunkan Pique langsung kontra PSG yang jelas bukan lawan mudah. Hasilnya pun juga buruk. Pique bermain tanpa ritme dan membuat sejumlah kesalahan fatal. Pique gagal membuang umpan tarik untuk gol kedua PSG dan gagal membuat jebakan offside untuk gol Moise Kean dari tendangan bebas. Koeman pun tidak membantah. Dia mengakui bahwa keputusan menurunkan Pique beresiko, tetapi bagaimanapun resiko itu perlu diambil karena kondisi skuad yang bermasalah. Julian Nagelsmann ngaku tolak Real Madrid di 2018. Julian Nagelsmann menyedot perhatian karena kiprahnya sebagai pelatih di usia yang relatif masih sangat muda. Ia bahkan sudah menolak Real Madrid di tahun 2018. Nagelsmann melejit bersama Hoffenheim yang merupakan klub profesional pertamanya sebagai pelatih. Sukses bersama Hoffenheim bikin Nagelsmann lantas direkrut RB Leipzig. Rupanya bukan cuma RB Leipzig yang tertarik pada kiprah Nagelsmann di Hoffenheim. Real Madrid bahkan sudah menghubunginya pada musim panas 2018 dan memasukkannya dalam daftar pengganti Zinedine Zidane. Tetapi Nagelsmann menolak Madrid karena merasa belum punya modal cukup untuk menangani tim sebesar mereka.
Sevilla versus Dortmund, Lopetegui, ini pertandingan terbesar. Sevilla memiliki tugas menjamu Borussia Dortmund di leg pertama babak 16 besar Liga Champions 2020-2021. Pelatih Sevilla, Julen Lopetegui, menganggap pertandingan yang bakal berlangsung Kamis 18 Februari 2021 dini hari tersebut sebagai laga terbesar timnya sejauh ini. Lopetegui berpandangan demikian karena ini merupakan pertandingan yang menentukan. Seandainya Sevilla membuat kesalahan dan pada akhirnya mendera kekalahan, maka mereka akan tersingkir dari kompetisi. Meski begitu, saat ini Sevilla sedang dalam tren bagus. Dalam 9 pertandingan terakhir di semua kompetisi, tim berjuluk Los Nervionenses tersebut selalu meraih kemenangan. Everton versus Manchester City, The Citizen tanpa Gundogan. Ilkay Gundogan bakal absen saat Manchester City menghadapi Everton akibat cedera. Ia harus menepi dikala tengah tampil tajam bersama The Citizen. Hal tersebut diungkapkan oleh manajer Manchester City Pep Guardiola. Gundogan mengalami cedera saat Manchester City menang 3-0 atas Tottenham Hotspur akhir pekan lalu. Usai mencetak 2 gol, pemain asal Jerman ini ditarik keluar di menit ke-69 akibat bermasalah dengan pahanya. Gundogan terpaksa absen dikala ini tengah tampil begitu tajam bersama City. Mantan pemain Borussia Dortmund ini telah mengemas 11 gol di Liga Inggris musim ini. Torehan tersuburnya semenjak berseragam Manchester City. Chelsea didesak untuk boyong David Alaba, ini alasannya. Ex-back Chelsea, Glenn Johnson, mendesak The Blues untuk segera memboyong David Alaba karena ia merasa Alaba akan cocok dengan skema main ala Thomas Tuchel. Sekarang banyak klub dikabarkan tengah berebut membujuk Alaba, di antaranya Real Madrid, Liverpool, Barcelona, Manchester United, dan tentunya juga Chelsea. Namun Chelsea disebut kesulitan untuk meyakinkannya pindah ke Stamford Bridge, sebab Alaba disebut meminta gaji fantastis. Meski demikian, Glenn Johnson mendesak Chelsea agar segera merekrut pemain serba bisa itu karena merasa Alaba akan sangat cocok bagi skema main yang digunakan Thomas Tuchel. Belum mau melatih kembali, Sarri masih ingin buat Juventus bangkrut. Maurizio Sarri diketahui belum mau kembali ke dunia kepelatihan dan masih ingin membuat Juventus bangkrut karena ulahnya. Laporan dari Football Italia menyebutkan, jika Maurizio Sarri diketahui baru saja menolak tawaran untuk menjadi pelatih Marseille dan lebih memilih untuk menikmati gaji buta yang ia dapatkan dari Juventus. Gaji buta tersebut Sarri dapatkan karena secara teknis dirinya masih dipekerjakan oleh Juventus dan menerima gaji penuh dari manajemen Nyonya Tua hingga kontraknya habis meskipun jabatan pelatih saat ini telah berada di tangan Andrea Pirlo. Zlatan Ibrahimovic kena semprot pelatih legendaris AC Milan. Striker asal Swedia Zlatan Ibrahimovic dilaporkan kena semprot pelatih legendaris AC Milan, Fabio Capello. Semuanya bermula ketika Ibrahimovic ditunjuk menjadi kontributor yang harus menghadiri festival musik bergengsi di Sanremo yang diadakan setiap malam mulai 2 hingga 6 Maret waktu Italia dan Ibrahimovic menyanggupinya. Masalah pun muncul karena AC Milan seharusnya akan bertanding pada 7 Maret atau keesokan harinya setelah malam puncak Festival Sanremo. Dikhawatirkan acara Festival Musik Sanremo itu akan mempengaruhi performa Ibrahimovic saat AC Milan melawan Hellas Verona. Hal inilah yang dikritisi oleh Capello. Ia bahkan sampai menyinggung profesionalitas Ibrahimovic. Secara khusus, Capello meminta AC Milan untuk melarang Ibrahimovic pergi ke Sanremo. Baginya tidak etis seorang pemain profesional mengabaikan latihan dan pergi ke festival musik ketika timnya sedang membutuhkannya. Antonio Conte 100% sudah percaya pada Christian Eriksen di Inter Milan. Christian Eriksen kini memiliki masa depan di Inter Milan setelah sempat digadang-gadang bakal dijual klub lantaran dirinya kesulitan menemukan bentuk terbaiknya di Giuseppe Meazza. Mantan juru taktik Juventus Marcelo Lippi meyakini betul sekarang bintang Denmark itu masuk dalam rencana pelatih Antonio Conte usai menampilkan deretan performa mentereng belakangan. Di mata Lippi, kini Eriksen bisa menjadi solusi bagi Inter ketika mereka bermain buntu menghadapi lawan, terutama dari segi bola-bola mati. Ex pembesut Inter itu mengakui betul kapabilitas sang playmaker.
Nah itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!